Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, sahabat kisah akan menceritakan sosok waliullah yang peringatan haulnya selalu menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Berjuta-juta orang hadir dalam haul akbar di Martapura tiap tahunnya. Begitu besar pengaruh dan magnet guru sekumpul sehingga karomahnya bisa tetap dirasakan sampai sekarang, meskipun beliau sudah kembali ke ribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah guru sekumpul atau Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari sewaktu kecil dikenal dengan nama Kusyairi. Beliau adalah salah seorang ulama yang populer di Indonesia. Guru sekumpul lahir pada 11 Februari 1942 Masehi atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Martapura, Kabupaten Banjar. Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, sedangkan ibunya bernama Haji Masliah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Abah guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Alim Al-Alama Al-Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kusyairi kecil dikenal sebagai anak yang disiplin, pendiam, qanaah, tidak suka mengadu, teliti, suka menolong, dan kreatif. Semasa kecil, Kusyairi hidup dalam suasana yang sangat agamis dan penuh dengan kasih sayang. Pelajaran syariat seperti sholat sudah beliau terima pada saat masih kecil. Sejak kecil, Kusyairi terbiasa dan dibiasakan hidup sederhana bersama orang tuanya. Karena itu, Kusyairi kecil sudah terbiasa bersabar dalam segala hal dan tidak berputus asa. Demikian juga ketika keluarga Kusyairi mendapatkan nikmat, mereka tidak lupa daratan dan selalu berusaha menjadi orang yang dermawan, tidak pelit, dan juga seragam. Sifat-sifat mulia seperti sabar, ridho, tidak sombong, kitmamul masoib atau menyembunyikan kesusahan, kasih sayang, pemurah, tidak pemarah, dan sifat mulia lainnya sudah tertanam sejak kecil dalam jiwa Kusyairi. Semua sifat mulia ini tumbuh subur dalam pribadi Kusyairi karena ia sudah terbiasa hidup dalam lingkungan keluarga yang taat dan saleh di bawah bimbingan langsung orang tua dan pamannya yang bernama Kiai Haji Seman Mulia. Sehingga apapun yang menimpa, Kusyairi kecil tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua. Sekalipun Kusyairi kecil pernah dipukul oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepadanya. Kusyairi selalu dekat dengan ayah dan neneknya yang selalu menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Semenjak kecil, ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi kepada ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta kasih dan hormat kepada para ulama. Tahun 1949, saat berusia 7 tahun, Muhammad Zaini kecil mulai mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumahnya dengan berjalan kaki. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, Muhammad Zaini melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Pada masa ini dan seterusnya, Muhammad Zaini sudah belajar dengan guru-guru terkenal dan ahli di bidangnya seperti Kiai Haji Husin Dahlan, Kiai Haji Salman Yusuf, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Salman Abdul Jalil, Kiai Haji Sa'roni Arif, Kiai Haji Nasrun Thohir, dan Kiai Haji Aini Kandangan. 3 yang terakhir ini merupakan guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani untuk pendalaman ilmu tajwid. Selain itu, di antara guru-guru beliau adalah Kiai Haji Sarwani Abdan Bangil dan Kiai Haji Sayyid Muhammad Amin Qutbi. 2 tokoh ini merupakan guru khusus atau guru suluk beliau atau tarbiyah as-sufiyah. Guru-guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani lainnya adalah Kiai Falak Bogor, Syekh Yasin bin Isa Padang, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Al-Yamani, dan Syekh Abdul Qadir Albar. Adapun guru pertama secara rohani adalah Kiai Haji Ali Junaidi Berau bin Qadi Haji Muhammad Amin bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Kiai Haji Syarwani Abdan.
Dari jalur Kiai Haji Sarwani Abdan, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani langsung berguru kepada Rasulullah SAW. Urutannya, Kiai Haji Sarwani Abdan yang menyerahkan kepada Kiai Falak Bogor, yang seterusnya Kiai Falak Bogor menyerahkan kepada Syekhul Qutub Syed Muhammad Amin Qutbi, kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang seterusnya langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Karena kecintaan terhadap ilmu, selain belajar formal di Pondok Pesantren Darussalam, Muhammad Zaini juga mendapatkan tambahan ilmu dengan cara halakoh atau belajar berkelompok dengan ulama tertentu untuk bidang ilmu tertentu pula. Di antara gurunya adalah Guru Husain Dahlan di Kampung Keraton untuk halakoh ilmu nahwu dan sorof. Kemudian Guru Seman Mulia, salah seorang paman Muhammad Zaini sendiri, yang mana pamannya ini mendidik baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Guru Seman pula lah yang mengajak Abah Guru sekumpul mendatangi tokoh Islam terkenal di bidangnya baik di Kalimantan Selatan maupun di Jawa. Salah satu contohnya, Guru Seman mengajak Abah Guru sekumpul belajar kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Anang Sya'roni yang terkenal dalam bidang hadis dan tafsir. Dalam perjalanannya, Abah Guru sekumpul menyadari bahwa pamannya adalah seorang ahli di hampir semua bidang keilmuan Islam, tetapi hal tersebut tidak ditampakkannya ke depan halayak ramai. Sifat itulah yang ditiru Abah Guru sekumpul hingga dikenal sebagai pribadi yang mulia, penyabar, ridho, pemurah, dan penyayang terhadap siapa saja. Setelah melalang buana belajar agama dan pendidikan lainnya, Abah Guru sekumpul mendapat mandat untuk mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Hal tersebut mendapatkan rekomendasi dari Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, Kiai Haji Sya'roni Arif, dan Kiai Haji Salim Ma'ruf. Ia kemudian menjadi pengajar di pondok pesantren tersebut. 5 tahun kemudian, Abah Guru sekumpul berhenti dan memilih melakukan kegiatan dakwah dengan membuka pengajian di rumahnya di Keraton Martapura. Mulanya, pengajian ini diadakan hanya untuk menunjang pelajaran para santri di Pondok Pesantren Darussalam Martapura dengan diisi pengulangan kitab-kitab ilmu alat seperti nahwu dan sorof. Namun, pada perkembangannya, jemaah yang menghadiri pengajiannya cukup beragam, bukan hanya di kalangan santri, tetapi juga masyarakat umum. Pengajian pun mulai berkembang dengan kitab yang lebih bervariasi, mulai dari kitab-kitab fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Pada kesempatan itu, Abah Guru sekumpul juga mulai menyiarkan Maulid Al-Habsyi atau Simtud-Duror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Selain itu juga, pengajian bertambah lengkap dengan diselipkan lantunan syair atau qasidah berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena pengajian di Keraton Martapura dirasa sudah tidak mampu untuk menampung jemaah, maka Abah Guru sekumpul berinisiatif untuk pindah ke lokasi pengajian yang baru. Pada sekitar 1980-an, Abah Guru sekumpul memilih wilayah Sungai Kacang sebagai lokasi rumahnya sekaligus tempat pengajian yang baru. Rumah baru Abah Guru sekumpul ini kemudian dinamakan dengan Komplek Ar-Raudhah. Penamaan tersebut mengacu pada nama Ar-Raudhah di Masjid Nabawi Madinah. Masyarakat Martapura khususnya dan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya sangat bersyukur dengan adanya majelis pengajian sekumpul di Mushola Ar-Raudhah ini. Di mushola inilah para jamaah dari kalangan habaib, ulama, dan masyarakat umum berkumpul dalam satu majelis ilmu. Mereka berkumpul untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Zaini. Mereka berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Pulau Jawa, dan daerah-daerah lainnya. Setelah mengabadikan dirinya sebagai pendakwah Islam, Abah Guru sekumpul kemudian mengalami sakit pada ginjalnya hingga harus dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura. Setelah 10 hari dirawat di Singapura, pada 9 Agustus 2005, Abah Guru sekumpul diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, pada 10 Agustus 2005, Abah Guru sekumpul meninggal dunia di usia 63 tahun. Abah Guru sekumpul dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di dekat Mushola Ar-Raudhah, Kalimantan Selatan. Selama hidupnya, selain menjadi pendakwah, Abah Guru sekumpul juga aktif dalam kegiatan menulis. Ia telah menghasilkan beberapa karya, diantaranya adalah Risalah Mubarakah, Manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani, Arisalatun Nuriyah, dan kitab-kitab lainnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan Guru sekumpul. Amin amin ya robbal alamin. Demikian kisah
biografi Guru Sekumpul. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.